pecinta searching juri, jadi kali ini balik lagi sama kita, tapi sedikit konten yang berbeda karena kita bukan penelusuran, bukan nyari-nyari huntu atau pusaka atau gimana, tapi kita akan cerita-cerita tentang kasus-kasus misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Tapi belum tahu sih nama kontennya apa. Jadi tolong supportnya, komen di bawah gitu ya, apa misalnya Uti searching atau apa gitu ya. Oke, supportnya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang kasus anak yang menghilang pertama kali di Amerika Serikat sekitar tahun 1979, yaitu Ethan Petz. Jadi Ethan Petz ini tuh anak berusia 6 tahun dari Amerika yang menghilang secara misterius pada tahun 1979. Yang sampai sekarang ini tuh kita belum tahu gitu keberadaannya kayak gimana, dan kasusnya juga belum terpecahkan kayak gitu. Kalau mau lihat foto Ethan Petz boleh dari sini, atau editor boleh sebelah kiri. Kita ngerjain editor aja. Nah, meskipun pada saat itu ada yang pernah ngaku nih kayak menyerahkan diri ke polisi dan mengaku ngebunuh Ethan Petz ini, tapi sampai sekarang tuh jasad itu belum ditemukan. Jadi kronologi hilangnya Ethan Petz ini terjadi pada tanggal 25 Mei 1979, hari dimana anak-anak kayak biasa aja gitu suka sekolah. Jadi si Ethan Petz ini tuh umurnya 6 tahun, dia mau berangkat ke sekolah menggunakan halte bus. Ya, si sekolahnya itu tuh lumayan jauh gitu loh dari rumah si Ethan Petz ini. Nah, tapi kan aneh juga ya, jadi kayak orang-orang 6 tahun gitu ya, biasa kalau di luar sih mungkin udah biasa mandiri gitu. Pada saat hari dimana Ethan menghilang itu tuh, si Ethan tuh maksudnya baju yang dia gunakan itu pakai semuanya serba biru, dan tas itu berisikan mobil-mobil kesayangannya kayak Hot Wheels lah, apalah gitu ya, pokoknya mobil-mobil koleksinya dia kayak gitu. Jadi selain barang-barang yang tadi dia bawa kayak mobil-mobil kesayangannya, dia juga bawa uang sebesar $1 untuk membeli sebuah soda. Saat udah siap untuk pergi nih ke sekolah, ibunya Ethan tuh kan nganter dia ke sekolah gitu kan, jalan biasa kayak gitu. Dia tuh ngawasin Ethan sampai mulai ngejauh gitu dari rumahnya. Nah, hari itu saat dimana ibunya Ethan tuh terakhir kali ngelihat Ethan gitu. Nah, menurut kalian nih, kasih tahu dong kenapa sih anak-anak di Amerika yang kayak tadi tuh pergi ke halte sendiri, naik bus sendiri pada umur 6 tahun? Emang udah belajar mandiri gitu, atau nggak kita orang Indonesia terlalu manja, suka diantar-antar gitu, anaknya terlalu cicilan? Oke, next. Jadi ini kasusnya hilangnya si Ethan ini tuh kemudian kan viral tuh, kesebar luas di seluruh Amerika, menjadi pusat perhatian seluruh orang di Amerika. Dan ayahnya Ethan ini yang sebagai profesinya sebagai fotografer itu udah berusaha nih untuk mencari Ethan dengan cara dia menyebarkan foto-fotonya Ethan itu di berbagai daerah. Bahkan ayahnya Ethan ini tuh dia itu memasang fotonya Ethan tuh di kemasan susu instan yang dijual di supermarket dan beberapa toko di Amerika. Nah, jadi kasus hilangnya Ethan itu menjadi kasus anak hilang pertama kali terbesar yang pernah terjadi di Amerika. Nah, hal ini tuh membuat pemerintah Amerika Serikat saat itu mengubah undang-undang tentang perlindungan anak menjadi lebih ketat. Presiden Amerika Serikat pada tahun itu, tahun 1983, yaitu Ronald Reagan, bahkan menetapkan tanggal 25 Mei di mana hari hilangnya Ethan itu menjadi hari hilang anak nasional gitu. Dan tanggal 30 Januari 2010, jadi kayak sekitar 41 tahun lalu setelah hilangnya Ethan, yang hilangnya itu kan tahun 1979. Nah, kasus ini tuh diangkat lagi gitu 2010. Ada seorang pria narapidana yang mengaku sebagai pembunuhnya si Ethan. Pria ini bernama Pedro Hernandez yang berasal dari New Jersey. Si Pedro ini waktu itu usianya sekitar 51 tahun. Ngaku kalau dia itu ngebunuh Ethan dengan cara dicekik. Jadi kalau aku research gitu ya, aku ngeliat videonya itu, jadi pada saat tadi kan kepotong si Ethan, dia bawa uang $1 untuk beli soda. Nah, di tempat soda itu mereka bertemu, yang katanya si Pedro ini tuh nyekik si Ethan, udah nyekik terus dia dimasukin ke kayak tas gitu loh, kayak karung gitu, pokoknya masukin ke tas, kemudian dibuang jasadnya itu ke tempat pembuangan sampah. I went to the store, put the sodas in the store, come back out. And I stand in front of the store, and there he was, in the front of the store. Then I approached him and I asked him if he wanted something to drink. He didn't answer me. He nodded his head.
I went down to the basement, he followed me to the basement. And whatever happened there, it choked him. It was something that just happened like quick. I don't know why I did it. I don't know why it happened. I stood behind him and I choked him. Then when I choked him, I started shaking. And there was a plastic bag and a box. Where did it came from? I do not know. It was there. So I put him inside the bag. Then I tied the bag with the same bag. I put him inside the box. Namun sayangnya nih para polisi itu gak pada percaya sama pernyataan si Pedro karena gak ada bukti apa-apa juga yang bisa ditunjukin. Emang hilangnya tuh bener-bener misterius gitu. Ditambah lagi katanya si Pedro ini tuh dia mengidap skizofrenia gitu. Jadi kayak kadang-kadang halu gitu. Halu. Jadi akhirnya pada tahun 2015 Mei, jadi sekitar 5 tahun yang lalu, salah satu juri di pengadilan memutuskan untuk menutup kasusnya Ethan. Padahal belum ketemu juga gimana penyelesaiannya gitu ya. Ethan juga jasadnya belum ada, tapi beberapa juri ada yang gak setuju juga untuk tetap nyelidikin kasus ini, padahal kasusnya udah berlangsung udah beberapa tahun lamanya gitu. Sampai saat ini juga gak pernah dijelaskan gimana keberadaan si Ethan setelah 41 tahun menghilang. Oke, sekian ceritanya kali ini. Jadi kalau misalnya kalian nih ada tambahan gitu mengenai kasusnya si Ethan ini, tolong komen di bawah. Terima kasih. Tetap nonton Searching Juri. Nanti ada episode selanjutnya pasti lebih seru. Jangan lupa apa? Comment, like, subscribe. Peace.